Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada mata kuliah hukum pidana, dan pembahasan kita di pertemuan ketiga ini sudah sampai pada bahasan tentang asas-asas hukum pidana. Kata asas ini berasal dari bahasa Arab usisa. Usisa itu dibangun dari, terdiri dari, atau bisa dikatakan juga asas ini sebagai prinsip-prinsip yang harus dilakukan, yang harus dipatuhi dalam pengaturan terkait dengan hukum pidana. Yuk kita lihat. Nah, ini materi yang ketiga. Ya, pembahasan ini meliputi dua hal, yakni terkait dengan asas-asas yang dirumuskan dalam undang-undang maupun yang tidak dirumuskan dalam undang-undang. Tidak dirumuskan dalam undang-undang bisa dicari legitimasinya di jurisprudensi, atau kalau tidak kita banyak doktrin-doktrin dari para ahli. Ini jurisprudensi dan doktrin tambahan ya. Doktrin. Yuk, next. Nah, tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana, ada asas terkait dengan batasan waktu dan terkait dengan batasan wilayah dan orang. Ini wilayah cakupan, kalau cakupannya wilayah dan cakupan si orang yang bisa yang harus mematuhi hukum pidana. Biasanya warga negara, warga negara asing atau warga negara Indonesia. Terkait dengan batasan waktu, kita akan membahas dua asas, yakni asas legalitas dan asas retroaktif. Itu terkait dengan batasan waktu. Ya, kita bahas dulu asas legalitas. Ada gium atau jargon yang banyak didengungkan untuk melegalkan asas ini adalah nullum delictum nulla puna sine previa lege, atau tidak dapat dipidana sebelum perbuatan ini dirumuskan dalam regulasi atau aturan. Asas ini secara tersurat, bukan tersirat lagi ya, secara tersurat ada dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP kita, di pasal-pasal awal. Berarti ada suatu perbuatan dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Artinya kalau seseorang pelaku dapat dipidana jika apa yang dilakukan, apa yang dia perbuatannya masuk dalam rumusan delik atau tidak pidana. Dan rumusan ini ada dalam undang-undang. Nah, asas legalitas seperti itu. Jadi kalau perbuatan tersebut belum dijadikan sebagai tidak pidana atau belum ditentukan bahwa perbuatan itu bisa diancamkan hukuman, maka si pelaku tidak dapat dipidana. Ya, kecuali telah diundangkan terlebih dahulu. Awas, kata kuncinya diundangkan atau dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Kata kuncinya, ya. Jadi perbuatan ini sudah dirumuskan sebagai delik atau tidak pidana oleh undang-undang. Nah, kalau belum, maka perbuatan tersebut tidak dapat diancamkan pidana, tidak bisa dipidana. Ya, misalnya lah, taruhlah misalnya pencurian belum dirumuskan sebagai tindak pidana, maka pelaku pencurian tersebut tidak dapat dihukum. Loh, mencuri kok dihukum? Loh, belum dirumuskan di undang-undang. Syaratnya itu. Ini sebuah tradisi hukum di negara kita yang mana tradisi civil law, di mana hukum baru dianggap ada kalau sudah diundangkan terlebih dahulu. Asas legalitas itu berlaku dalam sistem hukum di negara kita. Jadi semuanya serba regulasi, semuanya serba ada aturannya terlebih dahulu. Setelah ada aturannya baru dilakukan penilaian apakah legal atau illegal, sah atau tidak sah, sah secara hukum atau batal demi hukum, atau dapat dibatalkan. Nah, ini tradisi hukum di negara kita. Akhirnya ya hampir tidak memungkinkan ada ruang kosong yang tidak ada hukumnya, alias seminimal mungkin mungkin dilakukan supaya tidak ada kekosongan hukum. Nah, kalau ada kekosongan hukum, nanti tugasnya hakim untuk menentukan.
Yuk next. Makna dari asas legalitas tadi bahwa hukum pidana itu harus tertulis. Maksudnya tertulis di sini bukan Latin atau Greek, itu tulisan tangan, handwriting ya. Nah, tertulis di sini yang dimaksud adalah diundangkan terlebih dahulu. Artinya ya secara resmi masuk, diundangkan, ditandatangani itu sebagai undang-undang. Misalnya RUU ketika menjadi undang-undang telah diundangkan terlebih dahulu atau secara resmi menjadi undang-undang. Tidak hanya undang-undang tapi juga peraturan lain seperti PP, Kepres, Permen, Perda dan seterusnya. Next yang kemudian, tidak dapat berlaku surut. Nah, tidak dapat berlaku surut. Atau istilah lainnya adalah non retroaktif. Nah, nanti di berikutnya ada asas retroaktif untuk tidak pidana tertentu. Tapi yang berlaku intinya asas retroaktif itu perkecualian dari asas legalitas. Nah, asas legalitas itu nama lainnya berarti non retroaktif. Kalau yang retroaktifnya itu perkecualian dari asas legalitas. Tapi secara umum ya tidak dapat berlaku surut. Misalnya korupsi dilakukan sebelum adanya undang-undang tipikor, tidak pidana korupsi misalnya. Maka korupsi yang dilakukan oleh koruptor ini tidak dapat dilakukan penjeratan pidana. Tidak dapat dianggap sebagai tidak pidana. Nah, regulasinya nggak ada kok. Mau tangkap saja, mau hukum saja. Atau pakai hukum baru. Padahal perbuatannya telah lampau sebelum regulasi tersebut diundangkan. Itu asasnya. Non retroaktif alias legalitas. Next, tidak menerima tafsiran analogi atau kias. Analogi, tahu ya, kias. Mengkiaskan berarti apa? Ada klausul diterapkan untuk klausul yang lainnya. Karena ada persamaan logika hukum. Kemudian meskipun tidak menerima tafsiran analogi, tapi masih menerima tafsiran ekstensif atau memperluas. Ekstensif itu memperluas. Kok intensif ya di banyak satu tempat banyak makna. Kalau intensifikasi berarti ya misal di pertanian satu lahan itu ditanami banyak tanaman, itu intensifikasi. Kalau ekstensifikasi diperluas, lahan pertaniannya diperluas. Nah, ini tafsiran akan regulasinya bisa diperluas dan itu masih acceptable, diterima dalam logika penalaran hukum pidana. Nah, tujuan asas legalitas ya ini tadi menciptakan kepastian hukum. Jelas hukum harus pasti. Pastinya apa? Lewat regulasi. Supaya dalam masyarakat ada pedoman, ada patokan mana hukum yang mana perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang legal. Itu bedanya. Kemudian misalnya mencegah adanya kesewenang-wenangan penguasa. Nah, penguasa tidak bisa main tangkap, main hukum tanpa adanya regulasi yang telah ditentukan terlebih dahulu. Jadi dalam pengaturan hukum pidana ya juga mencegah adanya kesewenang-wenangan penguasa. Ada kalau nggak salah itu istilahnya tournament de pouvoir, di mana penguasa bisa bertindak sewenang-wenang karena hukum itu apa? Hukum itu it's me. Hukum itu misal kalau dulu raja berkuasa dalam melakukan kekuasaan kerajaan, patokannya adalah apapun titah raja, alias titah raja adalah hukum. Jadi ya akhirnya apa, penguasa raja bisa bertindak seenaknya sendiri. Nah, untuk mencegah hal itu dengan peradaban modern yang berusaha untuk tidak mengurangi kesewenang-wenangan penguasa, maka hukum ini harus dilembagakan tersendiri dari penguasa. Makanya ada lembaga legislatif atau legislatif itu lembaga yang membuat hukum. Kemudian ada lembaga eksekutif atau lembaga yang melaksanakan hukum. Nah, pemerintah, dalam hal ini penguasa pemerintah ini tidak dapat melaksanakan kekuasaannya, pemerintahannya secara sewenang-wenang, tapi harus tunduk patuh pada hukum yang telah dibuat legislatif. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Oke, next. Asas retroaktif. Nah, ini kebalikannya asas bukan kebalikannya tapi perkecualian dari asas legalitas. Perkecualian, ada hal-hal tertentu yang membolehkan hukum berlaku surut. Retroaktif itu artinya berlaku surut. Ini berlaku retroaktif, berlaku surut. Kalau legalitas tidak boleh berlaku surut. Kalau retroaktif berlaku surut. Nah, retroaktif ini diberlakukan jika sudah ada perubahan peraturan perundang-undangan. Jadi ada RUU kemudian yang disahkan menjadi undang-undang dan undang-undang itu menggantikan regulasi yang lama.
Nah, peralihan regulasi ini lewat pakai asas lex posteriori derogat legi priori. Nah, hukum yang baru, hukum yang lama dikesampingkan oleh hukum yang baru. Nah, ini ada perubahan peraturan perundang-undangan. Undang-undangnya dirubah. Kemudian perubahan itu setelah adanya perbuatan kriminal. Berarti apa? Perbuatannya telah dilakukan terlebih dahulu sebelum regulasi. Kita pakai ya. Perbuatan sudah ada sebelum regulasi. Ini sudah ada, baru regulasinya dibuat. Dan yang ketiga, ini regulasi yang lama menguntungkan, lebih menguntungkan bagi pelaku. Menguntungkannya apa? Misalnya ancaman pidananya lebih ringan. Misalnya undang-undang tipikor kita berganti dari yang lama ke baru. Diganti karena misalnya aturan yang baru itu lebih memberatkan pelaku korupsi. Nah, biar korupsi bisa merajalela, sebaiknya dibuat regulasi yang baru yang menguntungkan pelaku korupsi. Koruptornya diuntungkan, bisa enak korupsi. Nah, maka dengan bagi koruptor sebaiknya memakai asas retroaktif, berlaku surut. Akhirnya misalnya ini bisa aja ya, orang kenyataan, bukan kenyataan ya. Saya yakin saudara-saudara kita yang duduk di kursi DPR, MPR, DPD dan pemerintahan ini orangnya baik-baik semua. Nggak ada yang saya gambarkan ini sebuah kemustahilan di negeri ini. Ada ya. Nah, intinya kalau regulasi itu ancaman pidananya lebih ringan, maka berlakulah asas retroaktif. Tapi kalau lebih berat itu bukan retroaktif, tetap memakai asas legalitas. Oke, bisa dipahami ya. Next, asas terkait dengan tempat dan orang. Ini masalah kewarganegaraan atau ya orang manusia yang ada di dunia lah intinya. Tempat itu wilayah kenegaraan. Ini terkait dengan kenegaraan. Pertama asas teritorialitas. Ini bahasa Belanda, ya bahasa Inggrisnya teritorial gitu aja. Itu menunjukkan kedaulatan teritorial suatu negara berdasarkan wilayahnya. Nah, artinya seseorang bisa dihukum karena ada di wilayah Nusantara, ada di bumi Indonesia. Selama ada orang di bumi Indonesia dan melakukan kejahatan, maka ia layak dipidana. Asasnya apa? Teritorialitas. Kemudian yang kedua, asas personalitas. Indonesia personalitas ya namanya. Di mana menunjukkan hukum negara atas warga negaranya dimanapun ia berada. Nah, hukum pidana Indonesia KUHP kita bisa berlaku terhadap WNI meskipun WNI-nya sedang berada di luar negeri. Itu ya, dipahami ya. Kalau tadi apa? Yang ini semua orang baik WNI atau WNA kalau berada di wilayah Nusantara dan melakukan kejahatan, maka dapat dipidana. Dasarnya apa? Asas teritorialitas. Kemudian WNI entah di luar negeri atau di dalam negeri bisa dipidana. Asasnya apa? Personalitas. Next, asas perlindungan. Nah, ini karena berkaitan dengan kepentingan hukum negara dan warga negara, maka siapapun yang melakukan kejahatan terhadap warga negara Indonesia ataupun kepentingan nasional, misalnya masalah pemalsuan uang, tapi pelakunya melakukan perbuatannya di luar negeri, itu tetap dapat dipidana pakai hukum pidana Indonesia, pakai KUHP kita. Karena apa asas dasarnya? Asas perlindungan. Tetap bisa dikenal juga dengan asas national passive. Kemudian yang keempat asas universal. Asas universal ini terkait dengan adanya kekosongan hukum. Dulu kalau ada kemungkinan seseorang melakukan kejahatan tapi tidak tahu ini masuk yurisdiksi wilayahnya di negara mana, ini bisa dipidana pakai hukum pidana Indonesia. Nah, untuk menanggulangi adanya kekosongan hukum pada satu wilayah. Kemudian asas sudah dibahas ya tadi ya. Nah, teritorial atau wilayahan. Asasnya inti pokoknya adalah bahwa semua orang baik WNI atau WNA yang tinggal di wilayah Nusantara, di wilayah Indonesia, itu inti awalnya ya. Meskipun kemudian mulai dipikirkan adanya perluasan teritorial karena kinerja peradaban kenegaraan kita juga berkembang. Kita mengenal adanya kedutaan, ada atase dan seterusnya. Kemudian juga ada transportasi baik udara maupun laut, dan ini memperlihatkan juga menggambarkan kedaulatan negara mana yang berlaku atas wilayah
kedutaan. Kedutaan Indonesia di luar negeri, kalau kejahatan yang dilakukan di kedutaan, maka bisa diberlakukan KUHP negara kita. Atau kejahatannya dilakukan di kapal berbendera Indonesia, maka bendera di kapal ini juga menggambarkan kedaulatan negara mana yang akan diberlakukan pada kapal tersebut. Demikian juga dengan pesawat. Nah, di pesawat benderanya apa? Kalau kita melihat pesawat, juga akan diperlihatkan bendera dari pesawat tersebut. Next. Nah, ini pasal 2 di KUHP. Next, personalitas, silahkan lihat sendiri. Personalitas person, pelaku orang Indonesia dimanapun dia berada. Kemudian perlindungan tadi apa? Sudah saya gambarkan ya. Silakan jangan cermati lebih lanjut. Dapat dipidana. Universalitas. Oh, yang ini tadi asas perlindungan ya. Nah, kalau yang universitas di 4-nya, pasal 4 ayat 4. Ini ya, pasal 4 ayat 4. Di sini. Yang 1 2 3, yang 2 3 ini terkait dengan personalitas. Kok personalitas apa tadi? Perlindungan. Pengecualian ya, asas-asas tadi bisa dikecualikan apabila misalnya masing-masing negara sudah melakukan perjanjian atau traktat, perjanjian bilateral, misalnya perjanjian terkait dengan ekstradisi. Ada pelaku kejahatan, wah ini dimasukkan masuk di hukum pakai hukum Indonesia misalnya, atau hukumnya negara partner kita. Nah, itu adanya traktat atau perjanjian bilateral tadi bisa dimasukkan sebagai hak eksteritorialitas atau perkecualian atas keempat asas tadi. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.